Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang katanya ya. Nama aplikasinya Berlian Online. Sebelumnya ada yang request gitu ya, tolong bahas aplikasi Berlian Online. Oke, saya bahas sekarang. Nah, ini mendaftar menggunakan nomor asal-asalan saja bisa masuk teman-teman. Dan di sini ada tulisan wow ya. Dan memang wow banget gitu ya. Di sini komisi 10% sampai 30%. Investasikan 40.000 dan dapatkan 12.000 dalam 1 menit. Semuanya dalam 1 menit. Sampai 10 juta kalian bisa mendapatkan 3 juta dalam 1 menit. Ya. 1 menit. Mungkin kalau 3 menit udah balik modal gitu. Ini jelas ciri-ciri investasi bodong, gak logis semuanya teman-teman ya. Nah, di sini ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, itu adalah e-commerce. Jadi ya, menurut postingan di grup Telegram, di grup Ponzi ya, di grup para pemain Ponzi dan grup penghasil uang yang disusupi pemain Ponzi gitu ya. Ini misinya klik pesanan. Oke, kita lihat di sini di Lazada ya. Nah, di sini USDT lagi ya. Terus di sini keterangan misi hasil Grab dibagikan secara acak oleh sistem dan sistem secara otomatis menyelesaikan pembagian dalam waktu 1-2 menit. Setelah berhasil ambil pesanan akan tampilkan produk dan harga. Jika misi berhasil diselesaikan maka Anda akan dipastikan mendapatkan komisi 10-30% per produk yang dibayar. Wey, ini kayak Alimama dulu ya, yang booming itu ya. Boomingnya bukan karena bagus, karena scam, karena nipu para membernya. Aplikasi Kompas, terus Bali Tugas, terus banyak lah modus-modus aplikasi pesanan fiktif gitu ya. Dan video saya ini tujuannya untuk orang awam ya. Jadi untuk pemain Ponzi ya, lebih baik kalian jangan mampir lah ke video saya gitu, karena saya ini membongkar gitu, bukan untuk bermain. Tujuan saya untuk memberikan informasi sekaligus edukasi untuk orang-orang awam gitu. Kalau kalian yang orang awam misal gitu ya, ada orang awam yang ngeyel gitu, nggak percaya dengan saya ya terserah Anda gitu. Saya tidak mewajibkan kalian percaya dengan saya gitu, silakan saja gitu, tapi kalian jangan menghambat saya untuk membongkar aplikasi seperti ini. Nah, di sini ya, harap tunggu katanya 3-5 menit. Oke, dikonfirm. Kebetulan kipas angin Hello Kitty ini ya. Harganya 40, modalnya 40.000, komisi 12.000. Nah, nih. Nah, lanjut pembayaran. Itu pesanan fiktif ini. Pembayarannya pun ini hanya bayar ya pesanan fiktif gitu. Barangnya nggak akan dikirim. Oke, seperti ini ya. Jadi saya di sini akan lihat transfernya kemana. Nomor rekening Anda, nama asli. Oke, saya tidak akan bermain aplikasi ini. Nah, di sini sekarang kan zamannya token gitu ya. Kadang ya modus-modus penipuan ini kan mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Oke, sebetulnya ini mudah sekali gitu ya. Lupa saya siapa yang minta request aplikasi ini, karena ya ini sih pesanan fiktif teman-teman. Oke, seperti ini. Kita lihat skemanya, money game-nya berapa level ini. Oke, kita lihat di laporan tim, biasanya ada di sini.
Oke, di sini skema menggunakan skema money game 3 level ya, 3 tingkat. Sama seperti di postingan grup Telegramnya Rabat Gacor ya. Rabat Gacor 3 level. 3 level. Oke. Ini ciri-ciri money game skema Ponzi, teman-teman ya. Jadi untuk orang awam harap berhati-hati, jangan sampai terjerumus lah di aplikasi investasi bodong, money game Ponzi ya, money game skema Ponzi yang dikatakan logis enggak logis, dikatakan legal juga ilegal gitu aplikasi seperti ini. Nah, 3 level ini seperti apa? Biasanya ya yang namanya undangan teman 3 tingkat ini seperti ini. Ini misal si A. Si A ini ngundang si B, si B ya, atau ngundang si nomor 1. Si nomor 1 ngundang si nomor 2, si nomor 2 ngundang si nomor 3. Ya kalau kalian tahu Ali Mama dulu yang heboh gitu sampai masuk TV nasional, dan apalagi kalau kalian menjadi korban, ya harusnya kalian sudah tahu harus berbuat apa gitu. Oke, di sini misal si A ngundang si nomor 1. Nah, si nomor 1 itu ini ngasih persentase. Ngasih persentasenya. Terus si nomor 1 ngundang si nomor 2. Si nomor 2 ngasih persentase ke si nomor 1. Saya lupa tadi berapa persennya, tapi nggak terlalu penting, yang jelas ya skemanya seperti ini, money game Ponzi itu ya. Nah, ketika si nomor 2 mengundang si nomor 3, si nomor 2 dapat tuh persentase dari si nomor 3. Oke. Nah, si A akan dapat juga dari si nomor 2. Karena si nomor 2 ini undangan tidak langsung si A, karena yang mengundangnya si nomor 1. Nah, si nomor 3 ngasih komisi juga ke si nomor 1. Ke si nomor 2 ngasih, ke si nomor 1 juga ngasih ya. Plus ngasih juga ke si A gitu. Jadi yang diuntungkan siapa? Si A, orang yang pertama kali gabung bermain di aplikasi ini. Jadi kalau ada pemain Ponzi gitu kan, atau ya yang suka main aplikasi kayak gini lah, bilang modal di awal, kalau sudah balik modal tinggal mainkan profitnya. Bullshit, teman-teman ya. Jadi sebetulnya bukan profitnya yang dimainkan, tapi komisinya. Ya meskipun dikatakan profit, ya profitnya dari mana? Ya dari Rabat Gacor ini. Anggaplah si A ini modal 100.000 untuk menggait calon member baru. Nah, si nomor 1, si nomor 2, si nomor 3 ini tertarik. Otomatis si nomor A ini cuma si A ini anggaplah leader Ponzi, cuma modal 100.000. Selanjutnya siapa yang memodali dia? Ya si nomor 1, 2, dan 3 mendapatkan komisi gitu, ngalir terus ke si A. Nah, itulah bahayanya money game. Jadi membayar member menggunakan uang member lain gitu, membayar member dari uang member lain, khususnya downline bawahan-bawahannya. Nah, jelas yang diuntungkan, paling diuntungkan ya. Dan yang paling dirugikannya siapa? Ya si nomor 3 yang bawah ini ya. Kalau dia tidak bisa mengajak orang lain lagi, otomatis potensi kena tipunya semakin besar. Biasanya aplikasi money game Ponzi seperti ini bukan menebak-nebak atau menerka-nerka gitu ya. Karena saya sudah ratusan kali membongkar aplikasi seperti ini. Kalau si nomor 3 ini nggak bisa ngundang lagi, potensi kena tipunya semakin besar si nomor 3 ini. Dan biasanya pihak aplikasi seperti ini tahu siapa nih yang aktif, siapa yang nggak aktif. Maksudnya aktif merekrut member baru, dan yang nggak aktif, yang pasif gitu ya, itu biasanya banyak masalah di akunnya gitu ya. Intinya kalau aplikasi seperti ini sudah tidak ada lagi member yang gabung, ya kabur. Biasanya disebut scam ya. Kalau scam itu artinya apa gitu? Scam
Scam itu kan bahasa Inggris teman-teman ya. Scam itu bahasa Inggris. Silakan ke Google terjemahan. Kalau bahasa Indonesianya tipuan atau penipuan lah kayak gitu ya. Silakan translate apa itu makna, arti dan makna kata scam. Jadi kalau kalian sudah paham arti dan makna kata scam, harusnya kalian hindari gitu. Buat apa berinvestasi di investasi bodong yang tidak ada ketenangan sama sekali ya. Kalau para pemain Ponzi ya, pengabdi aplikasi money game Ponzi tersebut, mereka nggak berinvestasi, mereka main gitu kan, main di awal biar cuan ya. Karena yang tahu investasi, contoh kalian kalau punya kenalan pengusaha gitu, pengusaha lokal atau di daerah teman-teman semua, investasi itu bukan mainan gitu. Jadi main investasi itu nggak tepat bahasanya gitu, karena investasi itu bukan mainan. Investasi itu jangka panjang, nggak ada jangka pendek, apalagi ini hitungan menit gitu ya, kayak binomo aja ya. Dan itu jelas-jelas ciri-ciri money game Ponzi seperti yang dikatakan OJK. Oke, jadi itu saja untuk orang awam. Jangan sampai kalian menyentuh aplikasi seperti ini, karena pertama nggak ada ketenangan, kedua tidak logis, ketiga ilegal ya, dan semuanya itu dirangkum dalam money game skema Ponzi yang ujung-ujungnya scam. Main di awal biar cuan, perbanyak referral agar saldomu bertambah. Intinya rekrut teman sebanyak mungkin, karena penghasilan sebenarnya adalah dari merekrut member baru tanpa adanya produk yang jelas. Itu adalah ciri-ciri money game skema Ponzi. Jadi untuk orang awam harap hindari. Oke, sekali lagi. Tapi kalau kalian nggak percaya dengan saya, meskipun saya tidak mewajibkan kalian percaya dengan saya, ya silahkan aja gitu. Kalau pemain Ponzi silahkan, kalau orang awam yang ngeyel ya silahkan gitu. Silahkan saja. Di sini saya cuma ngasih informasi sekaligus edukasi gitu. Plus ditunjang ratusan kali saya membahas skema yang sama ya. Jadi money game Ponzi itu ibarat kata kayak monyet gitu ya. Aplikasi money game Ponzi itu kayak monyet. Monyet kalau mau monyet kalau didandanin, dibedakin, tetap aja kelihatannya monyet gitu ya. Jadi para pemain Ponzi pun tahu aplikasi ini money game Ponzi yang ujung-ujungnya scam. Saya pun paham ini adalah skema money game Ponzi. Bedanya cuma satu. Kalau para pemain Ponzi, mereka memanfaatkan situasi untuk mengincar rabat gacor 3 tingkat atau 3 level ini ya. Kalau saya membongkarnya gitu ya. Jadi itu saja perbedaannya saya dengan pemain Ponzi. Pemain Ponzi bermain menjerumuskan orang lain, orang awam gitu. Kalau saya membongkar. Jadi harap hati-hati untuk orang awam, karena sifatnya video saya ini mencegah ya, mencegah bukan mengobati gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir ya. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang membongkar investasi bodong, money game, skema Ponzi, modus yang beragam gitu ya, silahkan kalian subscribe channel ini supaya kalian dapat informasi sekaligus edukasi yang valid gitu ya, tidak menjerumuskan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.